Jadi sebelum kita masuk, mungkin saya akan bacakan nih sedikit biodata dari pemateri kita untuk hari ini. Yang pertama itu ada Bang Aditya Fadzil Nugroho, pria kelahiran Jakarta 1996, anak kedua dari 3 bersaudara dan salah satu saudaranya atau adiknya ada di sini. Masuk di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, lulusan Diploma 3 Prodi Fotografi di Politeknik Negeri Media Kreatif, telah mengikuti dan terpilih sebagai foto cerita terbaik di workshop cekrek-cekrek CNN Indonesia.com yang dimentori oleh Syafir Maki Kanya 2 dan Adi Wicaksono, mengikuti workshop masterclass multimedia foto story yang dimentori oleh fotografer asal Prancis Christopher Lovigny. Tertarik dengan foto jurnalistik sejak kuliah, khususnya foto dokumenter. Yang kedua ada pemateri kita yang kedua nih. Ini sahabatan ya, jadi dua-duanya bukan beda-beda, jadi mereka berdua sahabat. Yang kedua ada Bang Dandi Amsori. Dandi Amsori lahir di Jakarta tahun 1998. Sama umurnya berarti. Menjadi tertarik pada fotografi saat berkuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Berkuliah di tempat yang sama. Berfokus pada bidang fotografi jurnalistik juga. Menjadi fotografer band Ramah Tamah. Event yang pernah dihadiri oleh Bang Dandi ini adalah Spinfast, House of Fans, Authentic City. Dan saat ini Bang Dani ini sedang mempunyai atau sedang menggarap sebuah proyek, yaitu dokumenter mengenai skateboard. Ding ding, ding ding. Silakan Mas. Minta tepuk tangan sekali lagi buat dua materi kita yang pada hari ini. Sebelumnya terima kasih yang udah mau datang ke acara ini. Saya mau bahas tentang para pencari Tuhan di malam minggu. Ada yang nggak tentang apa sih para pencari Tuhan di malam minggu itu? Jadi satu karya foto jurnalistik. Ide awalnya ini cerita sedikit ya. Ide awalnya saya salah satu jamaah dari Majelis Taklim di Jakarta, namanya Nurul Mustafa. Saya jadi jamaah itu dari kelas 2 SD. Nah, awal mulanya ini buat jadi tugas akhir waktu itu saya pas ngampus. Kemudian dalam proses buat pembentukan fotonya, saya coba untuk ikut ke workshop. Saya coba submit foto-foto saya di workshop. Waktu itu workshop pertama CNN Indonesia.com buka workshop namanya cekrek-cekrek, itu bikin foto cerita. Nanti kita bahas foto cerita di sini apa dan foto jurnalistik itu apa. Mungkin langsung aja kali ya, nanti sekalian jalan. Sekilas tentang kalau nggak kelihatan sini aja, sini aja. Buat teman-teman yang mungkin kurang jelas, bisa merapat ke sebelah kiri mungkin biar bisa kelihatan semua. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Dalam secara harfiah foto jurnalistik yaitu foto yang menyampaikan tentang berita dan fakta. Fakta itu penting di dalam jurnalistik. Menurut ini tuh ada menurut Janet Pobre, dia salah satu pemimpin jurusan fotografi di San Francisco. Di dalam buku itu dia bilang bahwa fotografi jurnalistik bukan sekedar, mungkin awalnya menjadi satu ilustrasi, tapi foto jurnalistik sendiri dia punya jiwanya sendiri. Tanpa tulisan pun kalian bisa baca foto jurnalistik. Makanya kesulitan dalam foto jurnalistik itu kita harus bisa memotret dengan tanpa
atau ada tulisan pun foto itu bisa terbaca tentang berita yang kita sampaikan. Di foto jurnalistik ada namanya foto single, terus nanti setelah foto single ada namanya foto cerita. Foto cerita nanti dibagi beberapa tahapan. Di sini saya bikin para pencari Tuhan di malam minggu ini tentang majelis Nur Mustafa di Jakarta, salah satu majelis besar di Jakarta selain majelis Rasulullah. Saya buat ini sebagai dokumenter. Dokumenter di sini menjadi penting karena sejatinya fotografi dokumenter itu adalah menjadi dokumen sejarah yang mungkin entah kapan kita nggak tahu bahwa dulu pernah ada loh majelis yang seperti ini gitu. Dan saya sempat ketika saya garap proyek ini, saya sempat ngobrol dengan Habib siapa saya lupa, itu dari Aman waktu itu tamu. Dia bilang bahwasannya baru ada di Indonesia ya kayak gini. Dan salah satu mentor saya di kelas pagi Jakarta, dia juga bilang dia baru lihat bahwa ada organisasi yang seperti ini gitu. Awalnya dia berpikir bahwa majelis ini adalah politik. Terus saya jelasin bahwa majelis ini bukan satu hal yang politisi, tapi lebih ke mengajak bagaimana di era globalisasi ini, apalagi di Jakarta yang pada umumnya anak-anak muda di Jakarta itu lebih banyak kayak hedon, ke mall. Jadi itu salah satu ide dasarnya sih. Lanjut deh. Nah, di sini bisa dilihat foto cerita setelah tadi ada foto single yang kalian biasa lihat di berita itu namanya foto single. Kalau kalian perhatiin nggak ada tulisannya pun pasti kalian udah bisa membaca foto itu karena ada satu peristiwa yang dijelaskan dalam satu foto. Semua elemen yang di dalam foto itu menjelaskan semuanya, dari mulai tempat, tokoh, terus kejadiannya dan lain-lain yang ada di situ. 5W1H. Kaidahnya jurnalistik ke 5W1H. Terus di foto cerita biasanya kalau fotografer jurnalistik yang udah profesional itu bilang bahwa idealnya foto jurnalistik rata-rata sekitar 7-12 foto. Karena kalau misalkan terlalu banyak ada bisa ngebuyarin apa yang mau kita sampaikan, cerita yang kita sampaikan. Nah, di sini ada namanya foto story dibagi 3 bagian, ada deskriptif, naratif, dan foto esai. Deskriptif itu lebih apa ya, susunannya itu enggak tok dan bisa dirubah-rubah susunan fotonya. Walaupun susunan fotonya dirubah, dia tetap secara konsep dia nggak bakal berubah. Tapi kalau naratif itu dia mungkin ada yang bisa dirubah, cuman rata-rata dia tidak bisa dirubah karena mengikuti alur dari cerita yang dia buat gitu. Terus ada lagi foto esai. Biasanya menurut Denny Ahmad Salman, foto esai adalah foto cerita yang berdasarkan dari argumen dari satu fotografer yang memotret itu. Nah, itu tadi sekilas dari ya kita bahas sedikit tentang foto jurnalistik. Kalau ada yang penasaran dengan foto jurnalistik lebih dalam lagi, ada namanya buku foto jurnalis buatannya karya Taufan Wijaya. Dia salah satu dosen di ISI Jogja juga. Terus ada lagi lebih spesifiknya buku foto story buatan karyanya Taufan Wijaya juga. Kalian bisa cari di toko-toko buku lah, kurang lebih ada. Terus lanjut langsung ke pembahasannya. Nah, ini para pencarian Tuhan di malam minggu ini
salah satu proyek besar saya yang saya garap sekitar 1 tahun, dari mulai riset sampai karya ini jadi, sampai karya ini dipublikasi. Ide awalnya apa yang membuat saya trigger untuk garap para pencari Tuhan di malam minggu ini? Awal mulanya saya bersandar pada diri sendiri sebagai anak-anak muda di Jakarta yang biasanya mungkin kita malam minggu menjadi agenda yang menurut di kota-kota besar, agenda malam minggu itu menjadi agenda yang sakral bagi anak-anak muda. Terlebih biasanya kita ke mall, terus ya mungkin kalau di kota-kota besar ada yang mabuk-mabukan, ada yang nongkrong, ngomongin orang dan lain sebagainya. Ide awalnya kayak gitu. Terus di sini di samping itu saya coba menampilkan bahwa pada waktu itu tahun 2016, kalau kalian tahu ada namanya demo besar ya dari aksi bela Islam. Di situ saya sebagai orang Islam saya merasa miris gitu. Kenapa banyak orang yang menyalahkan agamanya? Di situ saya berpikir gitu. Saya pengen coba delivery satu hal tentang Islam, bahwa Islam itu sudah benar, tapi bukan Islamnya yang salah. Jadi saya mau coba bikin karya bahwa membuka pemikiran orang-orang bahwa Islam itu tidak salah, semua agama menurut saya tidak salah, tapi di sini adalah individunya yang salah. Majelis pun menurut saya tidak ada yang mengajarkan yang tidak gitu ya kan. Dimanapun adanya. Nah di sini saya coba delivery itu. Terus di samping itu di majelis ini saya coba tampilkan juga bahwasannya satu majelis itu bisa jadi tempat ladang usaha, karena di sana terdapat kayak di sini lah, kayak di Tebuireng ini ada jual-jual merchandise tentang NU gitu-gitu kan, peci dan lain sebagainya, ada pin, ada gelang dan lain-lain. Dan di majelis ini juga ada seperti pasar gitu, pokoknya sebelum kita masuk ke bagian majelisnya itu ada yang jualan juga. Terus ya majelis ini, kenapa saya memilih majelis ini, karena mayoritas majelis ini itu isinya anak-anak muda, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Terus majelis ini nggak berdiam diri di satu tempat, tapi dia berkeliling di daerah Jabodetabek. Jadi berpindah-pindah setiap malam minggunya. Event besarnya mereka di setiap malam minggu. Next. Nah ini foto-fotonya. Itu tadi foto, jadi itu foto story-nya
Waktu itu saya juga masih belajar gitu. Saya nggak tahu nih foto story ini masuknya kemana dan gimana. Pada saat saya workshop di kelas pagi Jakarta itu saya ikut workshop, mentornya fotografer Prancis yang sebagai pencetus juga Yaman Foto Festival. Dia salah satu orang yang mencetuskan Yaman Foto Festival. Dia bilang bahwasannya foto saya masuknya ke esai dokumenter karena ini proyek panjang, dan dari tadi foto, dari awal foto yang tadi sampai terakhir itu semuanya berbeda tempat di setiap malam minggunya. Saya ngikutin ini selama kurang lebih 1 tahun sama risetnya juga. Terus ini kenapa ini jadi foto pertama saya? Karena mungkin saya berpikir di sini bisa cukup menampilkan ya. Lihat, selfie itu jadi budayanya anak muda sekarang. Dan di situ juga udah tertulis ada bendera Nurul Mustafa. Nah, mungkin ada yang bingung ini nungguin apa spontan ngambil gitu aja. Biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ini saya nungguin. Jadi fotografi itu melatih kesabaran sebenarnya. Ketika kita nemu satu spot yang menurut kita itu bagus, tapi kalau kita buru-buru pasti ada objek yang menurut kita nggak sesuai gitu. Jadi itu saya nungguin, terus akhirnya karena saya udah siapin saya mau motret apa nih hari ini gitu. Akhirnya saya nungguin itu dan ternyata dapat ada wanita yang lewat dan anak muda sedang selfie lagi jalan. Nah, terus foto ini tuh bisa dibilang jarangnya sekarang Habib udah jarang datang dari depan jamaah karena keterbatasan. Biasanya di jalanan itu nggak ada spesial untuk masuk dari depan dan mengganggu jamaah juga. Makanya ini foto ini saya ambil, kalau ngomong yang teknisnya saya lari-lari. Jadi awalnya ini dari depan Monas, ini di Monas, dari depan Monas, dari Habib datang itu saya udah ada di depan. Kemudian pas Habib masuk itu saya lari, saya cari spot yang lebih tinggi untuk motret itu. Saya naik stagger tinggi kurang lebih 3 meter. Itu saya benar-benar lari naik dan dapatlah foto ini. Foto ini termasuk dibilang jarang karena Habib sekarang udah jarang masuk dari depan jamaah. Sekarang biasanya dari belakang. Terus ini kenapa saya masukin foto ini? Karena ide dasar saya sih gini, bahwasannya seorang Habib pun tidak menutup mata. Mereka tetap suka video, suka foto, dan mereka tetap pakai teknologi. Kadang karena saya di lingkungan saya melihat kayak orang Islam tuh dianggap seperti skeptis gitu. Bahwasannya ini produk Yahudi lah, ini produk itulah, kayak gitu lah. Ide dasarnya dari situ. Saya coba deliver bahwa Habib juga tidak menutup mata, Habib juga manusia gitu. Dan di era globalisasi ini mereka pun butuh handphone untuk komunikasi, untuk dokumentasi. Ya sesimpel inilah. Di situ kita bisa lihat dia sedang videoin jamaah. Dan ini belum bahas deh. Ini Habibnya Al Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Jadi salah satu Habib di Jakarta, anak dari Habib di Bogor, daerah Empang Bogor. Dan ini saya ambil detail dari tangan Habib ketika berdoa. Kalau kalian lihat di sini ada satu pemegahan, ada jam tangan yang
Ya mungkin dari saya waktu itu presentasi workshop banyak yang bilang kenapa Habib kok duitnya banyak. Nah mungkin yang tahu sejarah tentang Nabi ya paham lah kenapa Habib sebagai keturunannya Rasulullah, garis Rasulullah, dia ya ada aja duitnya gitu. Dan di situ saya jelasin bahwa Habib ini dapat uang dari mana sih? Saya sampai ngeriset sampai sejauh itu gitu. Jadi Habib ini kalau untuk majelisnya sendiri banyak donatur, termasuk Panasonic Global salah satu donatur untuk majelis ini. Terus kalau pekerjaan aslinya dia sih dia dagang, istrinya itu dagang baju, dagang pakaian import dari Arab, dari Yaman, ya dari negara-negara Arab lah. Kalau yang pengen tahu gitu beberapa Habib, mungkin beberapa Habib beda ya kerjanya apa dan lain. Ya saya tahu Habib ini berdagang pakaian dan istrinya pun juga berdagang pakaian. Mungkin lanjut. Nah, di samping itu orang di Jakarta pikiran kebanyakan orang berpikiran bahwa Habib, kenapa sih Habib selalu duduk di atas, jamaahnya di bawah gitu. Nah, saya coba tampilin ini bahwa Habib juga sesekali dia turun ke bawah untuk nyapa jamaah-jamaahnya. Kadang nanti ada ketika malam takbiran itu dia ngasih duit ke anak-anak, dipanggil. Jadi kayak apa ya, satu pembelajaran tapi yang enjoy gitu, santai. Jadi biasanya anak ini disuruh baca surat apa atau disuruh ya takbiran lah, sesimpel itu takbiran nanti dapat duit dari Habib. Kayak ada lucu-lucunya juga bukan terlalu ini. Dan ini momen ini saya ambil, saya masukkan di dalam foto story ini karena ini kondisinya sebenarnya hujan, mungkin nggak terlalu kelihatan. Kalau itu tangan yang di sini lagi. Ini kondisinya hujan, potretnya juga hujan. Dan Habib ini hujan-hujanan juga. Dan di sini cukup kebanyakan sih. Jadi ini itu kitab Simtuduror. Kalau ada yang tahu kitab Simtuduror, karyanya Habib Muhammad bin siapa gitu lupa. Kenapa saya ambil foto ini? Di situ kalian bisa lihat di belakang ada geser tangan begini. Itu saya tunggu karena biasanya di majelis pakai ketika bubur gaharu ini dibakar, biasanya dia gini kan, ya kan? Nah, sedetail hal kayak gitu tentang gestur tangan kita sampai perhatiin kayak gitu biasanya di jurnalistik. Jadi kenapa saya pakai foto ini? Karena ya itu tadi. Jadi fungsi dari bubur gaharu ini. Terus saya lupa ada hadisnya bahwa mungkin ada yang tahu di sini, ada hadisnya bahwa kalau datang ke majelis ilmu itu kita harus pakai wewangian, khususnya buat cowok ya, buat laki-laki. Makanya saya nampilin ini karena ini jadi satu bagian yang ada di majelis taklim yang sakral. Ya. Ya majelis fashion show. Kalau untuk di Jakarta sendiri mungkin lebih banyak ke arah stage-nya itu ke arah panggung musik kalau di Jakarta. Oke. Nah, di dalam foto stage itu ada apa sih? Ada satu itu ada panggung besar.
Terus next dulu. Terus ada panggung kecil yang biasa dinamain gigs. Nah, next. Nah, pertama kali ngeliat stage kapan sih? Waktu itu awal kali gue masih semester 1, itu ada panggung Authentic City kalau nggak salah di daerah Bandung di lapangan Kusenif Bigif Bandung kan. Nah, itu foto pertama gue motret band Padi yang baru balik lagi ke panggung musik. Nah, ini foto-fotonya. Apa aja sih yang bisa dipotret di dalam sebuah stage? Nah, di sebuah acara itu pasti ada kerumunan, ada human interest-nya, terus ada momen-momen dari si bandnya sendiri, momen dari penontonnya sendiri. Nah, next hit. Di foto stage itu kalau misalnya udah punya nih explore foto yang hanya ini saja, still, foto still yang cuma single doang, coba Ji. Misalnya foto still kayak gini, bosen, wah kok ini aja fotonya, kalian bisa explore. Next. Nah, ini multiple exposure. Dari sini, ini event tari waktu itu gue diundang sama teman gue lah, IKJ. Dia lagi menampilkan tari adat Bali, cuma dia mempresentasikan gitu, mengajarkan ke anak-anak kecil. Terus dari foto ini tuh gue pengen ceritain apa aja sih geraknya di dalam foto itu, di dalam sebuah tarian. Nah, dari situ gue konsepin dengan gaya multiple exposure, penggabungan dari 5 foto, 5 atau 3 itu, tapi dijadiin satu. Ya kalau misalkan untuk di digital itu bisa di Photoshop, kalau dari kamera pun juga bisa. Terus bisa main dengan slow speed. Nah, ini foto punya banyak cerita. Awal dari foto sini, gue itu bosan dengan foto yang hanya itu aja still. Akhirnya gue mengeksplor. Waktu itu sempat beli alat namanya prisma, segitiga bentuknya, kaca itu. Akhirnya gue refleksiin lah dari kamera. Nah, akhirnya jadinya kayak begini. Sebenarnya bisa dari apa aja, dari HP, dari botol ini pun juga bisa. Nah, nanti gayanya bisa macam-macam dari sebuah foto. Nah, terus balik lagi, gue bosen, fotonya itu aja. Akhirnya gue balik ke editing di Lightroom. Ini foto biasa aja ya, gimana caranya biar aneh sedikit. Akhirnya gue exploring tentang brightness, kontras, semuanya gue overin. Akhirnya jadi kayak gini. Agak nyeleneh kan? Agak nyeleneh kan? Iya, agak nyeleneh. Nah, di sini juga bosen, ada asap sedikit. Wah, kayaknya bagus nih foto. Akhirnya gue foto jadi begini. Ini masalahnya nanti di editing kan? Iya, masalahnya nanti dia.
di dalam sebuah foto stage itu kita nggak cuma melulu tentang objek orangnya itu, kita nyari detail-detailnya banyak, kayak detail penyanyinya, gitaris, terus orang lagi ngevideoin sebuah acaranya itu. Nah, apa foto panggung hanya sekedar event atau musik? Next. Ini foto-foto tari. Waktu itu gue sempat diundang di acara tugas akhirnya IKJ. Waktu itu gue juga nggak tahu dia siapa, cuma temen kenalin ke gue, terus gue jadi fotografer. Ini masih semester 1, mungkin rada-rada abstrak lah, tapi mereka emang menampilkan tari sebuah keresahan gitu dari sebuah tari. Dia mau nampilin keresahan dari sebuah tari. Coba dijelaskan gimana sama motretnya. Pokoknya setelah di lokasinya, motretnya itu gimana? Mungkin Setting. apa ya? Lo harus tahu cara tahu areanya dulu pertama. Pertama harus tahu area, tata lightingnya, terus si objek ini bakal gerak apaan aja. Nah gitu. Nah di sini gue masih semester 1, gue diundang, udah dikasih tahu arahannya, udah dikasih tahu apa-apanya lah. Bakal buta ya? Iya masih buta, bener-bener buta. Terus gue baca, habis datang, gue tungguin dulu, gue lihat, oh gini. Ya udah, masuk. Akhirnya ada pentas kedua tuh, gue tungguin, oh ini bagus nih, setting slow speed, terus pencahayaannya itu dari atas. Nah akhirnya jadi Kira-kira suasananya ini kita dong, masih ingat nggak? ini tuh sekitar 50-30. 50-30 ya? Iya, 1/30 atau 1/50. Nah, Pakai tripod berarti? enggak, handheld. Nah, terus ada lagi gue diundang di sebuah acara pentas tari yang terkenal di Jogja, gue lupa namanya. Terus gue mau nampilin apa? Gue mau nampilin sebuah gerakan dari sebuah tarian adat Bali. Dan ini hasilnya. Nah, oke, terima kasih. Cepat. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Mas dari basic stage fotografi lah atau Mungkin kalau misalkan tertarik dari dunia stage, awal-awal tuh pertama kali datang lo harus tahu gimana kondisi keadaan di sana. Itu harus dicek ada apa aja, apakah ada momen unik ataukah kostum-kostum unik di sana. Terus harus tahu gerak cahaya, macam-macam lah. Itu juga bisa bergerak. Jadi dari sebuah acara itu dia punya gerakan sendiri. Jadi biar nggak orang-orang tuh nggak melulu tentang still yang objeknya diem semua. Itu makanya saya lebih suka slow speed gitu. Terima kasih. apa ya? Memakai alat yang bagus pun tidak menjamin foto kita bagus. Kita harus memiliki konsep dan bagaimana cara kita memiliki etika fotografi itu sendiri. Saya Muhammad Nulinuha sebagai moderator berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti workshop untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna di kedepannya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.